Shalom. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, ada tambahan warta jemaat buat kita semua. Saya bacakan saja. Menindaklanjuti surat edaran dari Camat Pare nomor 443 garing 501 garing 41876 garing 2020 terkait himbauan menyambut Hari Raya Idul Adha dan peringatan 17 Agustus 2020, tanggal 18 Juli 2020, diminta kepada masyarakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka menghadapi peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun, tanpa mengurangi nilai-nilai nasionalisme, maka diminta tidak mengadakan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, tapi dimeriahkan dengan pemasangan umbul-umbul, rontek, lampu hias, dan pengibaran bendera merah putih di rumah masing-masing mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai 31 Agustus 2020. Yang kedua, mengadakan kebersihan di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, melakukan pengecatan pagar di lingkungan masing-masing. Yang keempat, untuk ibadah minggu dimulai bulan Agustus akan di rolling. Jadi untuk kiblat barat jam 6 pagi. Untuk kiblat timur ibadah jam 8 pagi. Sedangkan kiblat selatan yang sore, yang jam 18 atau jam 6 sore. Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya. Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih. Dan tentunya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Kepala Desa Sidorejo Bagus Krisdianto SPD. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ibadah kita hari ini adalah ibadah pembukaan pembangunan GKJW yang kita tandai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita melanjutkan pembangunan GKJW dengan sukacita, semangat, dan kesungguhan. Kini, marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Dengan kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan namanya, memakai kidung jemaat nomor 344, kita pujikan ayat 1 dan 2. Saja kau pergi, kita
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita menenangkan pikiran, hati kita masing-masing, dan menyadari keberadaan Tuhan yang hadir di dalam ibadah saat ini. Ibadah perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita telah diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Karena itulah Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan sebagaimana ada di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mendasari peribadahan kita saat ini. Kita sambut dasar ibadah tadi dengan bersama-sama kita menyanyi pujian kidung Jemaat 445. Baitnya yang pertama, harap akan Tuhan, kita nyanyikan. Kita siapkan hati pikiran kita masing-masing untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Adapun kesaksian firman yang akan kita baca dan renungkan akan dibacakan anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di kitab Injil Matius, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan kita merenungkannya, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa.
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu ya Allah, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal, kami puji, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, atas berkat-berkat-Mu Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapa, saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang telah Tuhan pakai saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun, membimbing, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Matius pasal 14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, yang begini firman-Nya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ayat yang ke-21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. GKJW sebagai mitra Allah. Demikian judul perenungan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi virus corona atau COVID-19 yang kita alami bersama-sama saat ini
nampaknya telah merubah tatanan kehidupan dengan cepat, dan perubahan itu bisa menjadikan segala sesuatu ambyar. Cara belajar, cara belanja, cara bekerja, cara beribadah, semua dengan tiba-tiba berubah. Semua sistem permanen yang berlaku selama ini menjadi berubah. Dan sekarang kita masuk dalam zaman kenormalan yang baru. Dalam sejarah perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan selalu beriringan dan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Sekalipun GKJW berada di tengah-tengah pusaran perubahan tersebut, bahkan GKJW ini pernah masuk dan terbawa arus perubahan itu, sehingga GKJW berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, karena Dia telah menuntun GKJW berjalan di atas jalan yang seharusnya dilalui, dan perubahan yang dahsyat kemudian diputuskan di dalam sidang Majelis Agung tahun 1946 dalam akta nomor 4 tentang Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Hari ini kita merayakan Hari Pembangunan GKJW dengan tema GKJW sebagai mitra Allah yang berpusat dari Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan pertama yang disampaikan oleh Matius. Di dalam ayat yang ke-16 bacaan kita tadi dikatakan bahwa para murid harus memberi mereka makan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah yang tidak sanggup untuk dilakukan oleh para muridnya. Perintah yang sangat sulit untuk dilakukan. Memberi makan 5.000 orang, itu belum termasuk para perempuan dan anak-anak. Tempatnya jauh dari keramaian, dan waktu itu sudah sore. Mungkin tidak ada warung, ataupun kalau ada warung-warung itu semua sudah tutup. Apalagi di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan bahwa para murid pun sudah tidak mempunyai makanan. Panjenengan bisa membayangkan bagaimana situasi sulit yang harus dialami oleh para murid saat itu. Tidak punya bekal makanan, tapi diutus untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memerintahkan semua yang hadir itu harus diberi makan. Secara manusia ini adalah perintah yang mustahil untuk dilakukan. Mengapa? Ya, tidak mungkin, tidak punya bekal, ya. Tidak ada makanan, terus dari mana bisa memberi makan 5.000 orang itu? Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya sendiri. Perintah Tuhan Yesus ini juga dapat disebut sebagai perintah untuk beriman. Perintah yang menuntut bukan hanya dengan seluruh harta, tetapi lebih daripada apa yang kita miliki. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi gerejanya. Sekalipun sulit dilakukan bagi manusia, inilah yang sedang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Perintah inilah yang melatih kita untuk senantiasa tidak mengandalkan kekuatan
dan kemampuan kita sendiri, tetapi kita diajak supaya kita lebih berharap, supaya kita lebih bergantung hanya kepada Tuhan yang memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan pekerjaan dengan iman yang melihat kepada Tuhan dan ucapan syukur serta perasaan kagum setelah melihat dan mengalami karya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhanlah yang mengerjakan dengan memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus sumber makanan, anak-anak penyedia sarana, dan para murid sebagai distributor makanan. Ini yang disebut sebagai mitra, rekan kerja, mitra Tuhan Yesus, rekan kerja Tuhan Yesus untuk menyatakan karyanya. Secara manusia memang mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun yang tersedia saat itu hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, tetapi ketika Tuhan berkarya, maka semua yang hadir bisa makan sampai kenyang. Bahkan dari yang 5 roti dan 2 ekor ikan itu tersisa 12 bakul. Di sini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi sumber makanan. Yesus adalah sumber keselamatan, sumber pertumbuhan iman, dan sumber kebenaran dari umat Tuhan. Dialah yang mencukupkan kebutuhan kita. Dialah yang mencukupkan kebutuhan gerejanya. Sebagai umat kepunyaan Allah, kita semuanya diajak untuk terlibat. Kita semuanya diajak untuk ikut berperan menjadi distributor, menjadi jalan berkat, menjadi talang berkat bagi sesama. Dengan bekal apapun yang kita miliki, yang ada pada diri kita sendiri, mari kita bersama-sama menunjukkan keterlibatan kita. Kita lakukan keterlibatan ini dengan kerendahan hati dan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka yang bagi kita kelihatannya tidak mungkin, karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, dan karena karya Tuhan, maka semuanya pasti bisa terjadi. Jika Tuhan yang mengerjakan, semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi indah, baik secara pribadi maupun secara bersama sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus. Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini mengajar kita untuk tidak berhenti berbuat baik hanya karena merasa kita memiliki sedikit. Terus kemudian kita, waduh, aku gak iso terlibat, aku tidak bisa memberikan bantuan karena yang ada pada saya ya hanya segini. Melalui kisah ini kita diajar untuk mau menghargai apa yang kita miliki, sekecil atau sedikit apapun itu, dan menggunakan apa yang kita miliki itu untuk menjadi sarana, menjadi alat, menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk semua orang, untuk sesama kita. Dalam kehidupan kita sering memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa
karena merasa bahwa apa yang kita miliki itu terlalu kecil, apa yang kita punyai itu terlalu sedikit, sehingga kita kesulitan untuk ikut menjawab tantangan yang ada di dalam kehidupan ini. Hal ini terjadi karena pikiran kita hanya berpusat kepada diri kita, tidak berpusat kepada Tuhan. Hari ini kita sebagai bagian dari warga Gereja Kristen Jawi Wetan diajak untuk bersama-sama bersyukur di dalam perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Dengan semangat bersekutu di tengah perubahan, terlebih di saat pandemi virus corona ini, dengan pengakuan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu dan terus berkarya dan bertindak dalam perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan. Namun, Tuhan juga menghendaki keterlibatan setiap kita, warga jemaat, di dalam berproses menata kehidupan bergereja. Tuhan mengundang umatnya untuk menghayati panggilannya sebagai warga kerajaan Allah melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan setiap kita dipersekutukan dalam pemahaman GKJW sebagai mitra Allah, GKJW sebagai rekan kerja Allah. Kita dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana berkat, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Selamat menerima roti dan anggur perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk bangkit dan berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali duduk. Kita akan masuk ke dalam pelayanan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang telah mempersiapkan diri dan tidak sedang dalam halangan suatu apapun, maka mari kita bersama-sama masuk memenuhi undangan Tuhan, menerima perjamuan kudusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan, memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun, patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan
untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-Gereja Kristen Jawi Wetan ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat 412 baitnya yang pertama, Tuntun Aku Tuhan Allah. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Marilah ungkapan penyesalan ini kita naikkan bersama dengan kita menghayati pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 35, baitnya yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika Tuhan Yesus makan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah dan memotong-motongnya serta bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah.
Terimalah dan bagikanlah di antara saudara-saudaramu. Terimalah, 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 inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Makanlah. Kembali kita memuji Tuhan
Kidung Jemaat 35 baitnya yang ketiga kita nyanyikan. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur. Setelah itu, memberikan kepada para muridnya sambil bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah. Terimalah dan bagikanlah di antara saudaramu. Terimalah, terimalah. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku.
Terimalah terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Sekarang minumlah. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian pelayanan perjamuan kudus untuk panjenengan semuanya. Dan sekarang mari kita bersama-sama mundur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan sebagaimana yang ada di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Kiranya firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita ini mampu membawa kita hidup seturut dengan kehendak Kristus, sehingga dengan demikian perjamuan yang kita alami saat ini bisa menjadi kekuatan bagi iman percaya kita kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada firman Tuhan yang mendasari kita di dalam kita mempersembahkan. Ada firman Tuhan yang tertulis di Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-34b yang demikian, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikannya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengiringi anggota majelis
membawa masuk persembahan yang telah kita kumpulkan untuk diserahkan pada Tuhan. Untuk ini marilah kita iringi dengan memuliakan nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 439. Topan keras melanda hidupku, matuku sesajen letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban yang buat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi berselu bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kurang lebih 8 bulan Saudara kita Vikar Ari Arta bersama dengan kita untuk belajar berpelayanan di GKJW. Dan menurut surat Majelis Agung bahwa per 1 Agustus Saudara kita ini akan dialih tugaskan ke GKJW Jemaat Tambah Asri Majelis Daerah Malang II. Terkait dengan hal itu, maka saat ini kita beri kesempatan saudara kita ini untuk menyampaikan kata pamitnya kepada kita bersama. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, berdasarkan surat keputusan Majelis Agung, mulai tanggal 1 Agustus saya akan berpindah tugas ke GKJW Jemaat Tambah Asri MD Malang II. Untuk itu di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas setiap proses yang boleh saya jalani, yang boleh kita lakukan bersama-sama selama 8 bulan. Saya memohon maaf bila dalam setiap proses ketika saya berada di tempat ini, baik suka maupun duka, ada perkataan maupun tingkah laku yang kurang berkenan atau bahkan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika dalam proses pelayanan di tempat ini mungkin masih belum atau masih kurang maksimal. Saya mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun, Gusti Yesus berkahi. Baik, mewakili warga dan juga Majelis Jemaat GKJW Sidoarjo mengucapkan selamat melanjutkan proses pembelajaran melalui Vikar yang akan dilakukan di Jemaat Tambah Asri. Kiranya setiap proses yang dilewati nanti bisa dihayati dengan baik, sehingga ketika saatnya menjadi bagian pelayan, dalam hal ini menjadi pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan, proses selama masa Vikar bisa membekali Mbak Ari, sehingga bisa menjadi pelayan Tuhan di tengah GKJW yang tangguh dan berkualitas. Tuhan membersamai panjenengan. Kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, khususnya ketika kami membangun ibadah saat ini.
sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Di tengah situasi kondisi yang memprihatinkan karena pandemi virus corona yang belum juga berakhir ini, namun kami boleh beribadah, berjumpa dengan saudara seiman kami dan berjumpa dengan Tuhan yang hadir. Biarlah apa yang kami alami saat ini tidak membuat kami lengah, namun kami terus mampu meningkatkan kewaspadaan kami menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Pemerintah yang telah memberikan anjuran kesehatan untuk mencegah perkembangan virus ini, kiranya mampu kami ikuti dengan penuh tanggung jawab sebagai upaya kami untuk menjaga kesehatan, bukan hanya kesehatan diri kami sendiri, tetapi juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami tidak menjadi penyebar virus tersebut. Namun kami boleh ikut serta memutus perkembangan virus ini dengan mendisiplinkan diri kami masing-masing, mengikuti anjuran pemerintah. Bukan hanya saat kami beribadah, tetapi juga di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai cara hidup normal yang baru, biarlah kami mampu beradaptasi. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana, anak-anak-Mu yang berhikmat, di dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, di dalam melanjutkan panggilan Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, mulai dari tingkat Majelis Agung, Majelis Daerah, dan Majelis Jemaat se-Gereja Kristen Jawi Wetan. Hikmat, kebijaksanaan, akal budi Tuhan tambahkan agar di dalam memenuhi panggilan Tuhan semuanya dilakukan dengan penuh ketaatan, kesetiaan, sukacita, sehingga GKJW bisa memberi manfaat kehadirannya, bisa menjadi saluran berkat, bisa menjadi rekan kerja Allah di tengah dunia ini. Khususnya GKJW Jemaat Sidorejo. Tuhan, kepadamu kami memohon tuntunan, kekuatan, kemampuan di dalam kami melayani Engkau di tengah jemaat ini. Biarlah kehadiran gereja-Mu di tengah masyarakat di desa Sidorejo khususnya bisa membawa dampak yang baik, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk warga jemaat semuanya. Kami menyerahkan pekerjaan yang mereka tekuni sebagai petani, buruh tani, karyawan pabrik, pegawai negeri sipil, pengusaha, pensiunan. Tuhan, kepadamu kami memohonkan kekuatan, hikmat, dan berkat bagi warga jemaat, supaya mereka bisa menjalani pekerjaan mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan hati, sehingga melalui pekerjaan yang mereka tekuni, mereka boleh menyambut berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan hikmat-Mu lah yang menjadikan warga jemaat boleh mengelola setiap berkat Tuhan. Berkat itu bisa dipakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup setiap hari dan juga menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Anak-anak jemaat yang harus melanjutkan sekolah dari rumah masing-masing, kiranya hal itu tidak mengurangi semangat belajar mereka
di dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan mereka, sehingga anak-anak boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Mereka bisa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, dan melalui keberadaannya, nama Tuhan semakin dimuliakan dan diagungkan. Sebagai orang tua, kami mohon hikmat kebijaksanaan supaya kami bisa mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan dengan baik. Kami bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, bukan hanya fisik mereka, tetapi juga iman percaya mereka kepadamu. Kami akan mengakhiri ibadah dan pulang. Tuntunan, penyertaan, dan perlindungan di sepanjang perjalanan pulang kami sangat kami nantikan darimu ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, bahkan esok. Oleh karena itu kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tuntunan tangan kasih-Mu, agar kami mampu menghadapi berbagai macam tantangan, masalah, godaan yang ada di dalam kehidupan ini dengan tetap setia dan taat kepadamu. Saudara kami yang sakit sehingga harus beristirahat di rumah ataupun mengalami perawatan di rumah sakit, Tuhan, Sang Sumber Hidup, kepadamu kami memohon pertolongan untuk mereka. Berikan kekuatan kesehatan melalui setiap usaha yang telah mereka lakukan. Tuhan berkati sehingga bisa menyempurnakan pemulihan atas fisik mereka yang sakit. Mereka yang menjauh, Tuhan panggil, Tuhan sadarkan, supaya mereka bisa kembali mendekatkan diri kepadamu di dalam hidupnya. Persembahan yang sudah kami himpun juga kami serahkan. Tuhan kiranya menguduskan persembahan ini. Ampuni jika di dalam kami menghimpun persembahan ini terselip dosa, kesalahan kami. Sempurnakanlah persembahan ini agar layak di hadapan Tuhan. Berikanlah kami kemampuan supaya kami bisa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Inilah doa pengharapan kami. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Melalui perantara kami Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Pujian Kidung Jemaat 440 baitnya yang pertama di Badai Topan Dunia kita nyanyikan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain di dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus, dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Sekarang satukan hati pikiranmu, dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan,
senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin.